Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kita sanjung sajikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu yang saya muliakan, terutama Bapak kecil dan perangkat desa dalam Kecamatan Darul Iman. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Amrullah, calon penyuluh anti korupsi Kabupaten Aceh Besar bersama Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK. Ingin berbagi sejenak bersama Bapak Ibu dengan tema upaya pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana kampung. Bapak Ibu yang saya muliakan, apa itu korupsi? Kita akan bertanya, apa itu korupsi? Korupsi diartikan sebuah tindakan oleh pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu secara tidak wajar dan tidak legal, menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, korupsi diartikan setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kata kunci, korupsi merugikan keuangan negara. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka pencegahan korupsi. Yang pertama, upaya pencegahan. Yang kedua, upaya penindakan. Dan yang ketiga, upaya edukasi. Di antara ketiga upaya dimaksud, pada malam hari ini kita coba sejenak berbicara berkaitan dengan upaya pencegahan. Bapak Ibu yang saya muliakan, upaya pencegahan yaitu dilakukan melalui tindakan pencegahan. Dimaksudkan agar masyarakat, diri kita, baik sebagai pak kecil atau perangkat desa atau masyarakat, bertujuan dimaksudkan agar memiliki benteng diri yang kuat guna terhindar dari perbuatan korupsi. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada beberapa hal, ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka pencegahan tindakan korupsi. Pertama, menanamkan semangat nasional. Selanjutnya, mencoba melalui upaya penerimaan pegawai negeri, TNI atau Polri secara terbuka dan jujur. Kemudian mengupayakan himbauan-himbauan kepada masyarakat berupa kampanye atau lain sebagainya. Selanjutnya upayanya yaitu pencatatan ulang semua aset. Bagi kita Bapak kecil dan perangkat desa yang selama ini mungkin aset-aset desa yang tidak tercatat, mari mulai saat ini kita berniat untuk mencatat semua aset-aset desa yang kita miliki. Bapak Ibu yang saya muliakan, mewujudkan pencegahan korupsi dapat dilakukan oleh masyarakat dengan cara partisipatif masyarakat.
yaitu memfungsikan masyarakat dalam pengawasan sejak perencanaan dan realisasi anggaran. Bila mana masyarakat menemukan ketidaksesuaian atau ketidakwajaran antara rencana dan realisasi, patut diduga itu telah jadi penyelewengan dalam pengelolaan dana, terutama dana kampung. Kemudian di samping melakukan fungsi pengawasan secara masyarakat, kita lakukan juga dengan cara pengawasan formal, yaitu memaksimalkan peran daripada satuan tugas dana desa atau satgas dana desa. Kemudian memperkuat kapasitas perangkat desa. Selanjutnya mencoba membentuk masyarakat sipil dengan pemerintah untuk menciptakan suatu inovasi berupa open data keuangan desa yang bisa mencegah dengan inovasi tersebut tindakan korupsi. Kemudian dilakukan penguasaan non formal, yaitu melibatkan masyarakat dan pemerintah kampung untuk membuka akses informasi seluas-luasnya. Kemudian peran aktif PUHAPU perlu lebih dimaksimalkan dengan mengajak, dengan menyerap aspirasi dari masyarakat lebih aktif, mulai daripada pemetaan kebutuhan, perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada beberapa celah terjadinya korupsi. Yang salah satu yang sering-sering kami temui yaitu ketidaksesuaian antara RAP, pelaksanaan, dan pelaporan. Ada yang tercantum dalam RAP, tidak dilaksanakan semua, tapi dipertanggungjawabkan sesuai RAP. Kenapa dilakukan? Karena masih ada anggapan selama ini adanya fee atau kelebihan proyek, yang kelebihan tersebut tidak pernah dijadikan silva untuk dimasukkan pada APBD tahun mendatang. Kemudian dana silva atau fee kegiatan maksud digunakan atas keinginan masyarakat tanpa dibuat, sehingga di situ timbulnya penyelewengan yang mengarah ke korupsi. Bapak Ibu yang berbahagia, maka terjadilah hal-hal seperti yang saya katakan tadi. Buat rancangan anggaran biaya di atas harga pasar itu sudah menjadi kebiasaan, karena kemampuan para perangkat desa dan Pak Kesi meminta pihak ketiga. RAP telah jadi dilaksanakan tidak sesuai RAP, dan kata harga, volume atau lainnya, tapi dipertanggungjawabkan sesuai RAP. Itu kondisi. Dan ada juga kedapatan ada bangunan atau kegiatan-kegiatan fisik yang dilakukan di kampung bersumber dari dana desa, itu dipertanggungjawabkan. Sumber dana desa tersebut, dana desa tidak dari APBN atau dana desa yang murni, tapi berupa dana yang masuk ke kampung lewat aspirasi. Dipertanggungjawabkan secara dana yang masuk dari pihak ketiga, tapi dipertanggungjawabkan atas nama dana desa. Itu sering-sering terjadi. Bapak Ibu yang saya muliakan, akhir kata, apa tujuan dari semua usaha pencegahan? Yaitu menciptakan masyarakat yang madani, menjunjung tinggi norma nilai hukum, tompang
dengan penguasaan teknologi yang beradab, dengan iman dan ilmu, masyarakat akhirnya dapat menjunjung tinggi hak asasi dan penegakan hukum. Akhirul kalam, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Moga-moga bermanfaat hendaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.